Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Arestia Ningrum, NIM 811141992 dari Rombel 4, dalam mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum pada hari Rabu pukul 13.00. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Analisis Kebijakan Marketplace Shopee terhadap Perlindungan Konsumen dalam Praktik Penyalahgunaan Fitur Pay Later oleh Pihak Ketiga. Adapun susunan jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua pendahuluan, yang kedua adalah rumusan masalah, selanjutnya adalah metode penelitian, selanjutnya pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang fitur pay later marketplace Shopee dalam kegiatan e-commerce menurut hukum di Indonesia, serta mengetahui tentang kebijakan marketplace Shopee terhadap prinsip perlindungan konsumen dalam praktik penyalahgunaan fitur pay later oleh pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, Shopee Pay Later merupakan bagian dari uang elektronik atau e-money. Dilihat dari bagaimana pelaksanaan serta transaksi Shopee Pay Later ini dilakukan secara online dengan menggunakan media elektronik dan diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Selain itu, Shopee Pay Later juga dikategorikan sebagai finansial teknologi atau teknologi finansial karena peer-to-peer lending atau pinjam-meminjam online merupakan salah satu bentuk inovasi dari finansial teknologi. Hasil yang kedua yakni menunjukkan bahwa marketplace Shopee dalam menyelenggarakan kegiatan pinjam-meminjam secara online melalui fitur Shopee Pay Later ini telah memenuhi beberapa prinsip dasar perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 29 POJK nomor 77 garing POJK titik 01 garing 2016 dan juga telah memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi, masih terdapat beberapa prinsip dan hak-hak yang belum terpenuhi secara sempurna, dikarenakan beberapa kebijakan marketplace Shopee yang dirasa kurang sesuai apabila terjadi suatu penyalahgunaan fitur pay later oleh pihak ketiga. Kata kunci yang digunakan adalah marketplace, perlindungan konsumen, pay later, penyalahgunaan, serta peer-to-peer lending. Pada era globalisasi ini, teknologi dan internet telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan teknologi dan internet telah membawa dampak yang besar, salah satunya dalam aspek bisnis industri, khususnya pada sektor industri perdagangan dan industri keuangan. Kedua sektor tersebut mengalami perpaduan kemajuan teknologi internet hingga dapat mencetuskan sebuah sistem perdagangan dan pembayaran secara online atau yang kita kenal dengan istilah e-commerce. Di Indonesia sendiri terdapat beragam marketplace online yang kerap digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan e-commerce. Salah satunya adalah PT Shopee Indonesia. Guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk konsumen, kini marketplace Shopee telah meluncurkan sebuah fitur transaksi online baru bernama Pay Later. Kemunculan fitur Pay Later adalah hasil kerjasama antara perusahaan belanja online dengan perusahaan pembiayaan berbasis peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan suatu layanan pinjam-minjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman di dalam sebuah wadah atau perusahaan. Peer-to-peer lending saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 garing POJK titik 01 garing 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Seiring berjalannya waktu, fitur Pay Later terbukti telah membantu dan mempermudah para konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Akan tetapi, di samping kemudahan dan kemanfaatan yang bisa didapatkan konsumen dalam menggunakan fitur Pay Later dalam transaksi e-commerce, terdapat suatu permasalahan yang kini kerap dijumpai oleh para pengguna marketplace Shopee tersebut, yakni maraknya kasus penyalahgunaan fitur Pay Later oleh pihak ketiga secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya terjadi pada seorang pengguna bernama Ahsan yang mengalami pembobolan akun Shopee Pay Later miliknya hingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.450.000. Diketahui, awal mula kasus ini terjadi disebabkan oleh adanya kontak atau telepon palsu dari oknum yang mengatasnamakan PT Shopee Indonesia, di mana oknum ini meminta pengguna marketplace Shopee untuk mengirimkan kode OTP atau kode verifikasi masuk akun dengan dalih pengguna terpilih untuk mendapatkan reward atau bonus dari pihak Shopee. Setelah pengguna mengirimkan kode OTP miliknya, maka oknum dapat masuk ke dalam akun pengguna Shopee tersebut, kemudian mulai melancarkan aksi pembobolan akun, seperti menguras habis saldo pay later milik pengguna. Hal ini jelas sangat merugikan pihak pengguna, dikarenakan oknum tidak bertanggung jawab tersebut menggunakan saldo pay later milik korban untuk keuntungan pribadinya, namun melimpahkan pembayaran atau pelunasan terhadap korban. Sebagai bentuk tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dialami, para pengguna biasanya langsung mengirimkan email pengaduan pada pihak Shopee. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, balasan atau respon dari pihak Shopee terhitung kurang cepat, hingga tidak bisa mencegah agar penyalahgunaan tidak berlanjut. Selain itu, kebijakan yang dimiliki pihak Shopee bisa dibilang tidak membantu para pengguna yang menjadi korban. Shopee memiliki kebijakan jika pengguna yang bisa sekali melakukan pembatalan pemesanan, yang jelas sangat merugikan korban karena oknum penipu akan selalu mengulangi pemesanan jika korban sudah membatalkan. Selain itu, dalam beberapa kasus, akun pengguna akan dibekukan oleh pihak Shopee sebagai bentuk penanganan atau untuk menghentikan penyalahgunaan. Namun nyatanya, hal tersebut tidaklah membantu korban, karena meski akun pengguna dibekukan, transaksi pemesanan tetap saja berlanjut atau tidak ikut dibekukan atau terhenti. Lalu kebijakan lain pihak Shopee yang dirasa kurang menguntungkan pengguna, yakni fakta bahwasannya fitur Pay Later ini tidak bisa dinonaktifkan oleh pengguna jika sudah sekali diaktifkan. Dalam penelitian ini, penulis tidak ingin mengkaji pihak mana yang bersalah ataupun pihak mana yang harus disalahkan atas kasus penyalahgunaan fitur Pay Later ini, melainkan penulis akan fokus mengkaji tentang penggunaan fitur Pay Later marketplace Shopee dalam kegiatan e-commerce menurut hukum di Indonesia, serta analisis kebijakan marketplace Shopee terhadap prinsip perlindungan konsumen dalam praktik penyalahgunaan fitur Pay Later oleh pihak ketiga.
Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari jurnal ini yakni yang pertama, analisis penggunaan fitur paylater marketplace Shopee dalam kegiatan e-commerce menurut hukum di Indonesia. Yang kedua yakni adalah analisis kebijakan marketplace Shopee terhadap prinsip perlindungan konsumen dalam praktik penyalahgunaan fitur paylater oleh pihak ketiga. Yang selanjutnya yakni adalah metode penelitian. Dalam artikel ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa asas-asas, teori hukum, pendapat para sarjana dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ini adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama, Shopee Paylater merupakan bagian dari uang elektronik atau e-money. Dilihat dari bagaimana pelaksanaan serta transaksi Shopee Paylater ini dilakukan secara online dengan menggunakan media elektronik dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang uang elektronik. Selain itu, Shopee Paylater juga dikategorikan sebagai finansial teknologi atau teknologi finansial karena peer-to-peer lending atau pinjam-pinjam online merupakan salah satu bentuk inovasi dari finansial teknologi. Kesimpulan yang kedua, marketplace Shopee dalam menyelenggarakan kegiatan pinjam-pinjam secara online melalui fitur Shopee Paylater ini telah memenuhi beberapa prinsip dasar perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 29 POJK nomor 77/POJK 01/2016 dan juga hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi masih terdapat beberapa prinsip dan hak-hak yang terpenuhi secara sempurna dikarenakan beberapa kebijakan marketplace Shopee yang dirasa kurang sesuai apabila terjadi penyalahgunaan fitur Paylater oleh pihak ketiga. Dengan paparan dari jurnal yang telah saya buat, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Nanda Arya, pamit untuk undur diri.